Studi Informatika Angkatan 2024. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari final project UTS kami, yaitu pencarian akar fungsi logaritmik, eksponensial, dan polinomial derajat 3 dengan menggunakan metode Newton-Raphson, secant, dan akar ganda faktorisasi. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalan dulu yuk. Kenalin, nama saya Dea Cinara Endita dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Sucaksono, saya dari Prodi Informatika Universitas Internasional Sumen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Araputra. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik iteratif yang efisien untuk menemukan akar solusi dari persamaan non-linear. Metode ini termasuk dalam kategori metode terbuka dan memerlukan fungsi turunan pertama yang kontinu. Bisa dilihat dari rumus metode Newton-Raphson, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang fungsi dari xn tersebut, kemudian dibagi dari fungsi turunan xn. Nah, di sini kami menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan juga cara simulasi menggunakan kode Python di Google Colab. Nah, di cara manual ini, kami hanya akan menjelaskan di iterasi pertama. Nah, fungsi yang saya ambil yaitu fungsi logaritmik dengan nama fungsi fx sama dengan ln x dikurang x ditambah 2 dengan nilai awal x0 sama dengan 2. Kemudian, dengan cara manual, yang pertama kita harus mencari fx0. fx0 sama dengan ln x0 dikurang x0 ditambah 2. fx0 sama dengan ln2 dikurang 2 tambah 2. 2 dari mana? Dari x0 yang tadi, yaitu nilai awal x0 sama dengan 2. Kemudian hasil akhirnya fx0 sama dengan 0,6931. Lalu yang kedua, kita mencari f aksen x0, yaitu turunan dari cx0. F aksen x0 sama dengan 1 per x0 dikurang 1. Yang x0-nya tadi 2, kita masukkan ke si 1 per x0-nya, jadi 1 per 2 dikurang 1. Dan kemudian hasil akhirnya adalah minus 0,5. Yang ketiga, kita akan mencari x0-nya. Nah, sebelumnya, di rumus sebelumnya itu kan xn plus 1. Nah, x0, 0 ini kan di iterasi 0. Dan 0 ini adalah n. Maka kita masukkan ke sini, ke rumusnya, rumus yang ini. Berarti menjadi x1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Nah, ini dia jadinya. Nah, x1 sama dengan 2. x0 ini dapat dari sini. Oh ya, maaf ya, ternyata lupa ada kursornya. Lalu fx0 ini, yang ini, kita masukkan ke sini. Dan f aksen x0 minus 0,5 yang ini. Dan hasil akhirnya 3,3862. Kemudian, yang terakhir kita mencari nilai errornya. Jadi, cara mencari nilai error itu kita harus mengetahui nilai aktualnya dulu. Nilai aktual ini terdapat di iterasi paling akhir. Nah, jadi iterasi paling akhir yang saya dapat itu ada di iterasi keempat, di iterasi 3. Yang dimana X-nya itu adalah 3,1462. Lalu nilai aproksimasi ini dari X0-nya, yaitu 2. Ini. Lalu hasil akhirnya R0 sama dengan 36,43%. Next. Nah, ini dia tabel seluruh iterasinya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, tadi kan iterasi terakhirnya itu ada di N3, di iterasi ketiga, yang dimana XN-nya sama dengan 3,1462, yang nilai errornya adalah 0%. Next. Nah, di sini ada terdapat program simulasi Google Colab. Mari kita cek. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini dia kode Python fungsi fx sama dengan ln x dikurang x ditambah 2. Bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini kita mendefinisikan fungsinya dulu. Lalu turunannya juga jangan lupa. Kemudian kita definisikan fungsi metode Newton-Raphson. Pertama-tama kita inisialisasi dulu nilai awalnya sama dengan x, lalu membuat perulangan sampai maksimal iterasi yaitu 100, lalu berhenti jika penyebutnya sama dengan 0 supaya tidak terjadi error, lalu menggunakan rumus metode Newton-Raphson.
oh ya, ini X barunya. Lalu perulangan berhenti jika nilai X baru dikurang X lebih kecil dari nilai toleransi error. Kemudian kita coba cari akar persamaan dari fungsi ini yang mencapai toleransi error 1E kurang 5. 1E kurang 5 ini 10 pangkat minima ya, dengan nilai awal 2. X0-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan. Nah, dapatlah hasilnya. Ada di sekitar 3,1461 di iterasi keempat. Benar ya, sama ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini sama ya. Iterasi keempat kan di sini 1, 2, 3, 4 dan ini 3,1462 itu hasil bulatan dari sini. Itu dibuat. Lalu ini dia grafiknya. Nah, ini kodenya dan inilah grafik fungsinya. Nah, baik. Sekian dari saya. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Kak Dea. Di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan metode sikan. Metode sikan adalah teknik pencarian akar persamaan nonlinear yang menggunakan dua titik awal untuk membuat garis sikan. Titik potong garis tersebut dengan sumbu X digunakan sebagai pendekatan akar berikutnya. Nah, metode ini tidak memerlukan turunan fungsi. Ini perlu digarisbawahi teman-teman, sehingga lebih sederhana dibandingkan Newton-Raphson dan tetap memiliki kecepatan konvergensi yang baik. Rumus metode sikan adalah XI plus 1 sama dengan XI kurangi FXI, XI kurangi XI kurangi 1. Sama dengan FXI kurangi FXI kurangi 1. Lanjut. Yaitu ada simulasi manual metode sikan iterasi kosong. Pada iterasi pertama ini, kita menggunakan fungsi dengan fx sama dengan 2e x kurangi 8. Nilai awal yaitu x0 sama dengan 1,0, x1 sama dengan 1,2. Nah, langkah perhitungan pertama adalah menghitung nilai fungsi di dua titik awal. Itu yaitu ada f x0 sama dengan 6.7781, fx1 sama dengan 14.0464. Nah, dengan kita memulai dua titik awal ini, kita mendapatkan rumus yaitu x2 sama dengan x1 kurangi fx1, x1 kurangi x0 sama dengan fx1 kurangi fx0. Nah, dari rumus ini, dari hasil ini itu ada hasil literasi yaitu x2 sama dengan 0.81349. Error relatif XR sama dengan 4751. Nah, penjelasan singkat dari simulasi ini yaitu adalah pada literasi pertama, dua nilai awal x0x, 0x0 dan x1 digunakan untuk membentuk garis sikan titik potong garis ini dengan sumbu X menghasilkan nilai pendekatan baru yaitu x2x 2x2 karena nilai awal masih jauh dari akar sebenarnya. Error pada literasi awal masih cukup besar. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah simulasi manual, saya juga melakukan simulasi secara program, yaitu menggunakan Google Colab. Sebentar teman-teman. Oke, sini saya mempunyai program Google Colab yaitu ini dev. Bagian ini teman-teman itu mendefinisikan fungsi matematika yang ingin dicari akarnya. Nah, program yang akan menghitung nilai fungsi dari setiap literasi sikannya. Oke, terus
Bentar teman-teman. Nah, ini untuk perhitungan perliterasinya teman-teman. Oke, dari hasil semua kode ini itu sudah ada outputnya. Oke, nah setelah saya run tadi itu terdapat literasi ini seperti ini. Jadi jawaban yang dari literasi metode secant tadi, dari fungsi yang tadi, rumus tadi, hasilnya seperti ini. Ini hasil literasinya semuanya dari literasi 0 sampai 4. Jadinya 5 literasi teman-teman, karena ini dimulai dari angka 0. Ini setengah angka 4. Dan ini adalah grafik fungsi plus titik metode secantnya. Mungkin itu saja, dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan akar ganda faktorisasi. Akar ganda yang biasanya muncul pada kasus-kasus polinomial berderajat banyak memiliki karakteristik yang agak unik pada polinomial berderajat genap. Posisi kurva f buka kurung x tutup kurung x tutup kurung tidak memotong sumbu x, sehingga yang disebut akar persamaan adalah titik sentuh atau singgung kurva dengan sumbu x. Berikut contoh rumus metode faktorisasi, yaitu f x sama dengan min 4 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 6x plus 2. Simulasi manual metode faktorisasi iterasi 1. Nilai awal itu 4. Nilai awal itu P3x sama dengan x tambah P0 x2 plus A1 x plus A0. Maka jadi adalah P0 sama dengan A0, A1 sama dengan A2 kurang B0, A0 sama dengan A1 kurang A1 B0. Finalisasi awal B0 pangkat 0 sama dengan 0, yaitu dihitung A1 pangkat 1 sama dengan A2 dan B0 sama dengan 4/1. Yang kedua, A0 pangkat 1 sama dengan A1 min A1 B0 sama dengan min 3/2. Yang ketiga, B0 pangkat 1 sama dengan A0 per A0 pangkat 1 sama dengan min 1/2 dibagi buka kurung min 3/2 tutup kurung sama dengan 1/3. Sedikit nilai B0 diperbarui untuk iterasi berikutnya. Proses ini diulang hingga konvergen. Ini harus konvergen dulu teman-teman. Kalau tidak konvergen jadinya error. Nah, untuk simulasi perhitungan gunakan Google Colab. Untuk jelasnya bisa klik link yang ada saya terapkan di sini. Oke teman-teman. Di sini ada kata-kata terakhir dari kelompok kami, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Mungkin itu saja dari kelompok 7 kelompok kami. Mungkin terima kasih apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang maksimal. Saya minta maaf, dan juga mewakili teman-teman saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.